sehingga akan ada 27.000 CCTV yang akan kita kelola bersama. Saya yakin ini pasti akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Jakarta. Tetapi jumlah kamera yang banyak belum tentu efektif kalau sistemnya masih terpisah-pisah. Untuk itu, integrasi sistem adalah suatu yang sangat kita perlukan. Saudara, kejahatan selalu memiliki wajah baru dan seolah terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu apa yang sesungguhnya melatar belakangi mereka semua, para pelaku tindak kejahatan di jalanan semakin berani melakukan aksinya? Saya akan tanyakan kepada kriminolog Universitas Budi Luhur, ada Mas Luki Nurhadianto. Mas Luki, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Mas Dipo. Mas Luki, data dari Polda Metro Jaya khususnya pada bulan Mei, 22 hari, ada 1.283 laporan kejahatan jalanan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Artinya, kalau di rata-rata dalam satu hari ada 58 tindak kejahatan di jalanan. Bagaimana Anda memaknai data ini? Ya, yang pertama ini adalah salah satu hal yang kita kategorisasi sebagai situasi fear of crime di sana. Kenapa kemudian mencuat hal seperti ini? Karena yang bisa kita lihat adalah ternyata kondisi atau kemudian kota yang kita tasbihkan sebagai kota yang cukup aman gitu ya, atau kemudian nyaman, menjadi ancaman tersendiri bagi para warganya. Dan kemudian eskalasi kasus tersebut itu mengindikasikan bahwa telah terjadi tipologi kejahatan yang kemudian menyeruak di sana. Yang pertama adalah keberadaan para begal, dan kemudian kedua penjamret. Saat kemudian kita berbicara mengenai tingginya kasus tersebut, maka tentu ancamannya ini tidak hanya kepada warga, tapi ternyata orang-orang yang beraktivitas di Jakarta, bahkan kemudian warga negara asing menjadi korban dari kejahatan tersebut. Oke, tentu pertanyaannya apa yang sesungguhnya melatar belakangi dan menyebabkan begitu masifnya kejahatan di jalanan dan begitu besarnya angka pelaporan kasus kejahatan di jalanan ke Polda Metro Jaya? Apa yang sesungguhnya melatar belakangi? Apakah betul hanya karena faktor ekonomi atau mungkin ada faktor-faktor lain? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita gradasi ya, Mas Dipo. Yang pertama yang berkaitan dengan zona konsentrasi kejahatan. Dalam konteks kriminologis ada yang kita kenal semakin kejahatan tersebut berada di wilayah urban gitu, aktivitas penduduk yang tinggi, maka street crime atau kemudian kejahatan-kejahatan yang bernuansa kerah putih itu menjadi salah satu kejahatan yang dominan di sana. Yang kedua adalah para pelakunya akhirnya tergradasi, bahkan kemudian terdikotomi. Yang pertama, jika memang kita berbicara mengenai street crime, maka pelaku kejahatan adalah kelompok-kelompok masyarakat yang ironisnya tidak tinggal di wilayah tersebut. Yang ini adalah masyarakat-masyarakat yang menjadikan ibu kota atau kemudian kota Jakarta itu sendiri menjadi upaya mereka untuk dalam tanda kutip mencari mata pencarian sebagai pelaku kejahatan. Saya ingin ajak Anda, Mas Luki, untuk melihat ini adalah salah satu rekaman CCTV di mana ada kasus mungkin dapat dikatakan penjamretan kepada warga negara asing di Bundaran HI yang menjadi pusat kota Jakarta. Apakah hal ini juga menunjukkan bahwa para pelaku tindak kriminal ini memang semakin berani untuk melakukan aksinya? Ya, sebelum kita mengarah ke sana, maka kita lihat bagaimana kemudian tipologi kejahatan yang kemudian jadi marak di Jakarta itu atas dasar 3 aspek. Pada kasus ini kita kenal sebagai opportunistic crime. Jadi mereka menjadikan sentra bisnis, aktivitas warga, baik itu siang hari atau kemudian malam hari, sebagai target yang sangat empuk untuk bisa melakukan kejahatan. Jadi mereka tidak menyasar target yang memang segmented gitu ya, seperti itu, tapi mereka menjadikan aktivitas orang-orang yang berada di sana sebagai sasaran empuknya. Dalam konteks smart city, keberadaan CCTV itu adalah salah satu syarat mutlak bahwa akhirnya seluruh aktivitas masyarakat yang berada di sana terekam, dan yang kedua bisa kemudian memiliki efek counter. Orang-orang untuk bisa melakukan kejahatan, maka mereka akan mengkalkulasikan ulang resiko yang akan dihadapi. Oke, dan ini tidak hanya satu ya yang dilakukan di siang hari atau sore hari, tetapi ada tindak kriminal lainnya ini di salah satu fasilitas kesehatan ya. Dan ini ada, bisa dilihat ya, ada 2 orang yang sedang berboncengan, dan ini adalah salah satu rekaman CCTV juga yang ada di fasilitas kesehatan yang memilukan, Mas Luki. Tidak hanya dilakukan secara targeted, tadi sudah kita bahas, tidak hanya siang hari, tetapi juga pelaku menggunakan senjata api. Dan tidak hanya satu, tetapi juga 2 senjata api. Ya, inilah kondisi di mana para pelaku sudah memiliki spesialis masing-masing. Dan dalam konteks targeted, mereka sudah mengkalkulasikan berbagai kemungkinan saat resiko itu mereka hadapi dan saat kemudian mereka mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah mereka rencanakan di sana. Jadi keberadaan senjata api itu sebenarnya dalam konteks ini adalah senjata tajam, itu adalah salah satu bentuk upaya untuk melakukan intimidasi kepada orang-orang yang melakukan pengejaran. Yang kedua adalah upaya untuk melakukan proteksi diri terhadap dirinya. Ketika tindak kejahatan di jalanan tidak hanya dilakukan di malam hari, tetapi di siang bahkan sore hari, tidak hanya dilakukan di jalan sepi, tapi juga di jalan protokol, bahkan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Apakah bisa dikatakan bahwa para pelaku tindak kejahatan yang ada saat ini sudah tidak takut lagi kepada aparat keamanan kita?
Ya, itu salah satu sinyalemen yang juga menjadi buruk gitu ya, bahwa akhirnya mereka menjadikan momentum siang hari adalah sebagai upaya untuk bisa melakukan manipulasi secara rekayasa sosial. Yang kedua adalah mereka menjadikan ini sebagai bentuk bahwa akhirnya kelemahan dari sistem pengawasan yang bersifat community atau bahkan yang bersifat patroli itu memiliki kelemahan bahwa saat kemudian mereka tidak bisa menyasar tempat-tempat tertentu, menjadikan mereka sebagai sasaran empuknya. Yang ketiga, akhirnya kita bisa lihat dalam konteks ini adalah pola-pola kejahatan tidak lagi menjadikan ketakutan terhadap keberadaan aparat penegak hukum gitu ya. Nah, dalam konteks ini yang perlu kita pahami adalah bahwa akhirnya perlu dibutuhkan gitu satu counter naratif bahwa saat kemudian pelaku ini tertangkap tangan, maka hukuman tegas harus bisa ditegakkan di sana. Aksi begal kian mencekam warga usai rentetan kejahatan hantui jalanan ibu kota. Tak hanya di waktu gelap siang hari pun, para pelaku berani melakukan aksi kejinya. Fenomena aksi begal tak bisa dipandang sebelah mata, perlu aksi nyata aparat untuk melindungi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah perlu mencari akar pemicu aksi begal agar tidak terus terjadi. Saya Dipo berbahagia, sampai jumpa minggu depan.